Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifra Wahyuni dengan NIM 2013040007 dari kelompok 4 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah A, dan rekan saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Halimah dengan NIM 2013040008 dari kelompok 4 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Adriawati dengan NIM 2013040030 dari kelompok 4 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Lokal A. Baiklah, kami dari kelompok 4 ini akan memaparkan materi mengenai hukum pidana, yang mana yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Oke, let's start now. Nah, untuk slide yang pertama bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk slide yang pertama ini saya akan memperkenalkan arti dan tujuan hukum pidana. Nah, untuk arti hukum pidana sendiri itu kerap diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang mengatur sanksi terhadap suatu tindakan kriminal atau pelanggaran, yang mana hukum pidana ini biasanya digunakan untuk menghukum pelaku kriminal seperti merampok, membunuh, kekerasan seksual, dan jenis kegiatan atau tindakan kriminal lainnya. Kemudian masuk ke slide yang kedua. Nah, untuk slide yang kedua ini adalah tujuan hukum pidana. Nah, tujuan hukum pidana ini tentunya yang pertama adalah membuat jera pelaku kejahatan. Dengan adanya hukum pidana dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, kemudian melindungi kepentingan bersama. Nah, tujuan hukum pidana juga untuk melindungi kepentingan bersama, kemudian mencegah terjadinya konflik. Tujuan hukum pidana lainnya yaitu mencegah gejala-gejala sosial yang tidak sehat, namun juga bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan terciptanya ketertiban bersama. Baiklah, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yakni azas-azas hukum pidana. Nah, azas-azas hukum pidana ini dibagi menjadi 5 azas. Yang pertama itu adalah azas legalitas. Ini azas legalitas. Azas legalitas ini adalah tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika suatu perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undang, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa tersebut. Ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Kemudian azas yang kedua itu adalah azas tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah azas teritorial. Artinya ini merupakan ketentuan hukum pidana yang berlaku atas sesuatu peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kemudian azas yang keempat itu adalah azas nasionalitas aktif. Nah, azas nasionalitas aktif ini artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Ini terdapat dalam pasal 2 KUHP. Kemudian yang kelima itu adalah azas nasionalitas pasif. Artinya adalah ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Ini terdapat dalam pasal 4 KUHP. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jabarkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sari Adriawati. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi berikutnya mengenai macam-macam hukum pidana. Nah, sebelum masuk saya membacakan materi ini, pasti teman-teman semua sudah tahu apa itu hukum pidana. Sebab di materi sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan apa itu hukum pidana. Nah, macam-macam hukum pidana ini diatur dalam pasal 10 KUHP yang secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu hukuman-hukuman pidana pokok dan hukuman-hukuman pidana tambahan.
hukuman-hukuman pidana pokok ini terbagi menjadi 5, yaitu hukuman penjara, hukuman denda, hukuman mati, hukuman kurungan, dan hukuman tutupan. Sedangkan hukuman-hukuman pidana tambahan terbagi menjadi 3, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Hukuman-hukuman pidana pokok. Yang pertama, hukuman penjara. Hukuman penjara ini dibedakan menjadi 2, yaitu hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal selama 1 tahun dan maksimal selama 20 tahun, seperti yang diatur dalam pasal 12 ayat 4 KUHP. Sedangkan hukuman penjara seumur hidup berarti seseorang yang dijatuhi pidana harus mendekam di dalam penjara sampai ia meninggal dunia. Akan tetapi, di Indonesia, pidana seumur hidup memiliki beda masa yang diartikan sebagai pidana kurungan sebanyak umur tersangka saat dijatuhi hukuman. Misalnya, pelaku kejahatan saat dijatuhi hukuman berumur 41 tahun, maka pidana seumur hidupnya adalah selama 41 tahun juga, sesuai dengan usia hidupnya. Yang kedua adalah hukuman denda. Hukuman denda adalah hukuman kepada terpidana dengan membayar sejumlah uang tertentu. Jika ia tidak mampu membayarnya, bisa diganti dengan hukuman kurungan yang maksimumnya adalah selama 6 bulan. Yang ketiga adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas selama 6 bulan. Yang ketiga adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati ini telah dihapus di sebagian negara, tetapi masih ada yang memberlakukan hukuman mati ini, seperti di Tiongkok, India, Amerika Serikat, Iran, Arab Saudi, dan termasuk Indonesia. Yang keempat adalah hukuman kurungan. Hukuman kurungan adalah suatu hukuman penjara yang dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran biasa. Hukuman kurungan ini minimal 1 hari dan maksimal selama 1 tahun, yang sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat 1 KUHP. Hukuman kurungan ini terpidana memiliki hak pistol untuk memperbaiki nasib dan tingkah laku perbuatannya. Yang kelima adalah hukuman tutupan. Hukuman tutupan adalah hukuman yang dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman tutupan ini merupakan penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Hukuman tutupan juga merupakan hukuman alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Yang kedua adalah hukuman-hukuman pidana tambahan. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Contohnya dapat kita lihat adalah misalnya seorang dokter yang dicabut haknya menjadi seorang dokter dengan tujuan agar dokter tersebut tidak melakukan perbuatan kejahatan yang sama lagi. Yang kedua, penyitaan barang-barang tertentu. Menurut pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama,
barang yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang atau suap. Yang kedua, barang yang disengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, seperti golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, dan alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan. Yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim ini terdapat dalam pasal 43 KUHP. Sekian yang bisa saya jelaskan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafrecht dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafrecht itu sendiri. Tindak pidana yang juga biasanya disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni dari kata delictum. Sebagaimana diterangkan S.R. Sianturi dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Dalam peristilahan di Indonesia, delik atau head strafrecht telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia seperti perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Dengan demikian, strafrecht, delik, dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. S.R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Muljatno yang memilih menerjemahkan strafrecht sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang, dan unsur material, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum. Berdasarkan rumusan tersebut, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya, atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.